ini adalah diri si wujud an dan si wujud am. Itu zohir batinnya ayan karazia. Dan ayan sabita yang disebut dengan satu wujud itu dinamakan diri amin, diri min, diriku kata Allah. Al-haq itu adalah kebenarannya, yang paling benar. Dan diriku itu yang benar adalah diriku. Al-haq maka disebut dengan min, min itu aku. Makanya kalau dia maujud pada Adam disebut dengan Robbil Alamin. Dalam kerangka rahmatan lil alamin, yaitu sandaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai maujudullah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya mau laporan dulu kan Nevi ya, nanti kita sambung lagi. Iya Pak Guru, berkah selalu. Subhanallah. Semoga Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Berucaplah salam kepada seseorang, karena itulah adalah bibit ya, bibit satu bibit yang paling dimuliakan oleh Allah, yang kamu akan menjadi perannya dalam kemuliaan itu, dan akan menjadi perannya apa yang kamu katakan itu. Ya, kalau seandainya sahabat beriman kita mengatakan sesuatu yang buruk-buruk untuk orang lain, nah di situ juga kita harus bersiap sedia untuk menjadi peran di dalam karma kita untuk menjadi yang buruk. Ya, makanya inilah sahabat beriman yang dikatakan rasa. Ya, kalau kita tidak ada hubungan rasa kepada seseorang, ya, walaupun setinggi bagaimana ilmu kita, ya, kalau kita tidak ada rasa, rasa-rasa inilah yang bagaimana kita senantiasa ya mensalawatkan seseorang, memuji seseorang dengan kesyukuran Allah, bagaimana kita menilai orang dengan kebaikan, ya, melihat orang dengan senyuman. Artinya kita tanamkan kebaikan-kebaikan apa? Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan itulah yang akan muncul nanti di lain hari. Makanya Allah katakan di situ, ya, sesungguhnya yang berlalu itu adalah buruk bagimu, dan yang kamu hadapi ini akan baik bagimu. Ya. Maksudnya kalau kita menanamkan keburukan dalam masa lalu kita, itu akan kita panen juga dalam masa yang akan datang. Jadi jangan kita menjadikan ini kenapa saya kayak gini, padahal kita tidak sadar di situ. Padahal keburukan tadi, ujian, cobaan, segala macam-macam rupa yang datang kepada diri kita, itu dari diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Ya, makanya kebanyakan orang yang berkata buruk begini selalu menghancurkan dirinya sendiri. Ya, itu terbukti. Ya. Terbukti, itu fakta di dunia ini. Makanya bagaimana Nabi kita itu mengajarkan tentang kebaikan, tentang ini ya. Kebaikannya harus sampai kepada Allah, biar kebaikannya ini artinya mendarah daging di dalam dirinya. Ya, bukan cuma hanya ya kita baik kepada ini lantas kita tidak baik kepada yang sana, ya baik kepada ini lantas tidak baik yang, pokoknya kita harus memiliki kebaikan yang rata, dan kita harus timbulkan kebiasaan-kebiasaan baik itu kepada orang lain. Ya, inilah rasa, ya. Rasa ini yang harus kita bersihkan dulu, ya. Itu sama hanya dengan jalan bagaimana kita memfanakan diri kita, itu sama hampir jalannya, ya. Cuma dalam memfanakan diri ini tidak memiliki rasa keakuan lagi. Itu sama, ya. Jadi untuk meringankan, untuk menuju fana dengan kita bagaimana melakukan kebaikan kepada orang lain atau kita berbicara baik kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah menuju fana itu sudah gampang, karena kita awalnya sudah baik. Ya, awalnya sudah kata kita itu sudah indah-indah kepada orang lain. Karena apa? Yang semua itu tentang rasa. Kalau hati kita walaupun kita itu sebagaimana ya, sealim bagaimana, tapi kalau rasa kita itu nggak ada sahabat beriman, itu yang akan membuat kita, makanya harus seimbang gitu ya. Mantap kan kalau seimbang, sudah ilmunya sudah tinggi, akhlaknya baik, ya wibawanya luar biasa. Itu yang diinginkan. Hablum minan nas, hablum minan alam, dan hablum minallah.
Jadi sudah gampang kita mentajali-tajalikan tentang sir-sirnya Allah tadi. Sudah gampang karena rasa kita itu sudah bersih. Apalagi kita untuk melewati diri fana itu. Ya, karena memang sudah biasa kita sudah memang baik orangnya. Makanya ya ayyuhallazina amanu. Ya, hai orang-orang yang amanah itu semua dalam potensi tentang kebaikan, tentang mengenal Allah itu semua sudah dalam dirinya. Begitupun juga puasa juga bagaimana tentang orang-orang yang sudah baik apa yang ada di dalam dirinya. Nggak ada ayat itu dalam Al-Quran, nggak ada ayat hai orang-orang Islam berpuasa lah kamu, nggak ada. Hai orang-orang Islam, sholatlah engkau sesungguhnya sholat itu wajib, nggak ada. Ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang memiliki rasa sayang, ya. Rasa cinta kepada Allah, inilah rasa cinta kepada orang lain. Bukankah mereka sama dengan kita? Makanya diwujudkan perbedaan itu, memandang yang satu kepada yang banyak, memandang kepada yang banyak kepada yang satu. Inilah langkah awal untuk kita menuju fana fila tadi. Kalau ini kita sudah mampu menerapkan, sahabat beriman, menuju fana fila itu baik bagi diri kita. Karena apa saya katakan tadi? Ya, Allah itu mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kumasuki dalam surga itu orang-orang yang kuridhohi, kata Allah. Maksudnya kalau kita menuju fana fila dalam bak qabilahnya Allah ini sudah gampang. Karena dengan keriduhan kita tadi kepada orang, ya, berbuat baik kepada orang, ngomong yang baik kepada orang, ya. Itulah yang harus kita munculkan, sahabat beriman, ya. Kalau kita bertajali, kalau kita memang hati kita sudah baik, itu bertajali gampang saja. Oh, tadi awalnya dia udah baik, udah peramah, ya. Kalau dia bertajali kepada Allah tentang bagaimana dia maha peramah, gampang aja, karena memang dia sudah peramah. Tinggal dia melengkapi aja, tinggal dia menyampaikan hasratnya ini kepada Allah, biar amalan yang berbuat baik tadi menjadi ibadah. Itu udah gampang. Sama halnya kita itu lagi menyambungkan satu benang layang, ya, yang putus kita sambung. Ya, tadi udah nggak tersambung, tadi kita langsung nyambungnya gampang, ya. Kenapa? Sudah ada dasarnya apa? Tali tadi, ya. Makanya kalau kita sholat, ya, kalau untuk kita mengobati diri kita susah, ya. Kalau kita sholat untuk kita mengobati diri kita keburukan kita ini susah sekali, ya. Boleh dikatakan itu tidak abadi, palingan sholat juga bolong-bolong. Kenapa? Karena belum ada dasarnya kita baik, belum ada dasarnya kita sebagai orang peramah, belum ada dasarnya kita sebagai orang yang penyayang. Sama halnya kamu lagi minum air panas, ya. Memang air hangat itu untuk kesehatan bagi organ tubuh. Tapi kalau dikagetin, dia nggak bisa mampu menyembuhkan, malah dia membuat parah organ tubuh kita. Inilah rasa, sahabat beriman, ya. Makanya kita bertuhan itu adalah yang dikatakan kesadaran. Menuju kesadaran itulah menuju Tuhan. Lalu apa fungsinya semua ini, sahabat beriman? Ya, fungsinya adalah keridhaan bagi Allah, ya. Hidup kita udah nggak tertekan, ya. Hidup kita pokoknya senantiasa senang, bahagia. Makanya orang-orang yang bahagia itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Tidak takut lagi bagaimana ditinggalkan, udah nggak takut, ya. Udah nggak lagi sibuk dengan apapun tentang urusan dunia, urusan kemanusiaan, tentang putus cinta lah, inilah, udah nggak mau, ya. Kalau kita belajar itu, sahabat beriman, kalau di mursyid yang sesungguhnya, pertama itu kasih sayang dulu, rasa dulu.
Ya, rasa. Ini belum kita diajak di fanafilahnya, belum diajarkan di fanafilahnya tuh. Masih rasa. Itu proses kadang-kadang 3 bulan ya, tergantung dari iman kita, tergantung dari jiwa kita. Ya, kadang-kadang kita mengajar itu sampai 6 bulan, itu masih tentang rasa. Ya, apakah kamu memiliki rasa? Nah, apabila rasa ini sudah mampu kita mentajalikan sahabat beriman ya, kita lihat orang yang susah, sedih kita. Ya. Kita lihat orang yang ngomong begini, begitu, kita itu sedih. Nah, kalau dia menceritakan tentang kebahagiaan, kita itu merasa bahagia. Kalau dia menceritakan tentang bagaimana tentang kebahagiaan, kita itu merasa, pokoknya merasa. Nah, itulah orang-orang yang sudah mampu mentajalikan dengan rasanya. Kok tiba-tiba aku lihat Palestina kayak gini ya, nangis saya. Nah, itu rasa. Orang-orang yang sudah mampu mentajalikan rasanya kepada seseorang. Nah, apakah kita itu sudah mampu begitu? Nah, artinya membersihkan hati kabatun tadi menjadi hati yang mampu ditempati oleh Allah. Hati fuad. Biar Allah di situ bersemayam. Ya, tapi sebenarnya tidak ada kata-kata semayan ya. Itu biar Allah itu ada di situ. Di kolbunya orang-orang yang muminin. Baitulah orang-orang, artinya baitulah muminin. Itu luar biasa sahabat beriman ya. Apalagi kita yang biasa, yang buruk-buruk gitu ya. Kadang-kadang sampai setahun tuh kita terapi itu. Ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan rasa di dalam diri kita, melihat orang lagi susah, gelisah, kesepian kayak gimana, pokoknya ya, menceritakan tentang begini-begini, itu kita merasa sedih. Nah, apabila kita sudah merasakan sedemikian, ya, itu guru tahu, mursyid itu tahu. Ya, mursyid itu tahu dia. Tahu dia. Dia kadang-kadang ngambil gelas, pokoknya dia tahulah gitu. Dia banyak caranya. Ya, dia bisa baca lewat batin, tahu dia. Nah, jadi kita diseleksi tuh. Ya. Ini yang sudah naik di tingkatan gelombang berapa nih yang belajarnya nih? Udah tahu dia. Ini naik kamu di sini, naik. Ya. Nah, berarti sudah naik di tingkatan fanafilah, belajar mematikan diri. Nah, udah gampang kita prosesnya karena kita memang sudah terbiasa dari awalnya. Fanafilah mematikan diri, jangan merasa memiliki di situ. Lebih gampang, luar biasa sahabat beriman. Kenapa? Menuju fanafilah itu menuju kesadaran. Ya. Hanya kita menghilangkan satu saja di situ, keakuan diri. Biar apa dihilangkan keakuan? Biar kita itu tidak merasa. Ya. Nah, sampai di fanafilah, baru kita dijelaskan asma tuh. Ya. Tentang saya bagaimana menjelaskan tentang isim tadi. Asma ke isim, ismi ke ismi. Isim ke ismi. Nah, itu penjelasannya sama itu. Bagaimana jangan kita harus keluar dari kata asma. Asma itu sudah hidup dalam diri kita. Itu diajarkan pokoknya dari alifnya, lam-lamnya, diajarkan. Saya di sini juga saya sudah mengajarkan. Ya. Karena kita di sini ya, alhamdulillah karena ada room ya begini, artinya TikTok menyediakan ya, walaupun kita berjauhan ya, walaupun juga kita tidak berpandang-pandangan di sini ya, tapi Allah sudah memudahkan bagaimana kita saling belajar, menuntut ilmu dan mengukuhkan tauhid kita. Ya. Nah, jadi cukup bagaimana kita masing-masing untuk mengambil pelajaran dalam pemahaman tersebut. Ya. Nah, kalau sudah di asma tadi husnanya, ya itu fanafilah itu husnanya. Ya, mengembalikan diri yang fitro. Mana diri yang fitro? Diri yang 7. Kalau saya mengatakan diri itu bukan diri kita ya, dirinya Allah. Diri yang fitro. Makanya kalau kita mengkaji diri itu bukan dimaksud diri kita, dirinya Allah di situ. Ya. Jadi 7 yang fitro, ya ini yang dikatakan husna. Kalau sudah husna baru kita di alif lam lam ha. Ya, kalau kita sudah mengenal wujudnya, sahabat beriman, itu kalau guru memahamkan satu saja, itu mereka sudah paham 5.
Ya. Nah, jadi kalau orang sudah sampai ke titik ini, asma ini sudah tenggelam, ya, subhanallah. Perbuatan amal-amal mereka itu sudah sampai dalam bentuk ibadah. Ya, setiap mereka berbuat sudah sampai kepada Allah, setiap mereka berbuat sampai kepada Allah. Ya. Dan ini melalui proses-proses, makanya saya katakan kita ngajinya pelan-pelan aja. Kadang-kadang saya sengaja mengulang, ya, mengajang, mengulang dan mengulang. Biar apa kita ini mantap. Ya. Tidak perlu dulu kita menceritakan tentang bagaimana ya perbuatan baik, jangan dulu. Ya, tapi tentang rasa dulu. Inilah yang harus kita tingkatkan, sahabat beriman, ya. Harus juga kita memiliki rasa, firasat dan perasaan kepada diri kita dan kepada orang lain. Makanya dikatakan mencintai diri itu adalah mencintai orang lain dengan atas nama Allah. Nah, itu sudah mantap tuh, ya, hablum minanasnya. Ya. Karena hablum minanasnya itu tidak ada yang bisa tangkis kecuali diri kita sendiri. Nah, dia tetap akan berlaku di dunia ini. Itu hablum minanas. Kalau kalau kita rajin mencaci, kita akan dicaci. Itu hablum minanas. Tidak akan ada yang mampu yang tangkis. Kalau dalam konsep di luar Islam itu namanya karma. Itu nggak ada yang mampu tangkis. Walaupun sebesar biji zarah tuh, ya, tetap Allah akan perhitungkan. Makanya buatlah, tanamlah bibit-bibit yang unggul itu, bibit-bibit yang baik mulai dari sekarang. Ya. Nah, berbuatlah baik dengan rasa, ya. Senyum, bagaimana kita berbuat baik dengan rasa, senyum kepada rasa, pokoknya rasa, tentang rasa. Ya. Kita lanjut mudzakarahnya, sahabat beriman, ya. Nah. Jadi tentang hakikat rahasia dan pada sifat aftarnya Allah pada alif yang nyata, ya. Kalau saya mengatakan Semoga sehat selalu Pak Guru. Cak man dikasih kursi malah kabur. kalau tentang hakikat rahasia pada sifat aftar, ya. Kalau saya mengatakan aftar ini nyata, ya, kalau lihat alif dia aftar di Al-Quran itu dia nyata. Ya. Aftarnya Allah pada alif yang nyata, ya, yang tersirat di dalam Al-Quran, yang tersurat di dalam Al-Quran, dikatakan usuludinnya semata. Usuludin ini dia nyata, ya. Nah, itu sumber kita pernah mengkaji tentang sir bismillah. Tapi saat ini kita akan menambah wawasan kita, ilmu kita kepada sir daripada wujudnya, atau dikatakan batin basmalah. Ya, ada mungkin yang pernah mendengarkan kata basmalah, ya, bukan bismillah, basmalah, ya. Ini adalah sifat zohirnya dari kata bismillah, yang aftarnya Allahu Robbil Alamin. Kalau kita pernah mengkaji wujud bismillah, berarti kita mengkaji daripada sir ilahinas, ilahnya, Tuhannya daripada diri kita sendiri. Nah, ini mutlak. Tetapi dalam kita mengkaji wujud basmalah, ini bersifat aftar, bernama Allah, dalam panggilan Islam. Nah, dinamakan wujud zat semata. Dikatakan wujud zat semata ini adalah Robbil Alamin, ya.
dikatakan Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Dalam rangka maujudnya Sayyidina Muhammad, maujudnya Allah pada sifat Sayyidina. Ya, maujudnya Allah pada sifat Sayyidinanya Muhammad. Ya. Perintah Allah dalam sekalian alam, menyeru memanggil namanya Muhammad, maka dikatakanlah Muhammadun apa namanya? Lupa saya. Maaf ya, menyeru memanggil namanya Muhammadun, ya. Maka dikatakanlah Muhammadun firahmatan fil alamina. Bagaimana prosesnya sampai rahmatan fil alamin? Padahal dia adalah maujud daripada Rabbil Alamin. Nah, inilah yang dikatakan aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan mencoba mengkaji bahwasanya sahabat beriman dilahirkan bismillah, sirnya dalam bismillah, tapi di dalam basmalah bersifat alam pada kodrat. Adam pada penghulunya ini dinamakan basmalah. Ba itu di sini adalah batin mutlak. Ya, sementara alif adalah batin kepada sirnya. Sir daripada batin mutlak tersebut. Sementara sin tersendiri adalah kodrat sifat zat dari mutlak rahmatan fil alamin, yaitu Muhammad. Jadi dikatakan basmalah tadi, kita harus kaji lagi kepada sifat maujudnya, daripada zat yang maujud kepada hayatnya. Dinamakan Muhammad. Ya, Muhammad ini adalah kodrat daripada Rabbil Alamin, sifat daripada zatnya Allah. Ya. Bahwasanya kalau kita mengkaji sifat aftar pada sifat alif nyata, itu kodrat daripada Adam. Itu sudah pasti kodrat daripada Adam pada alam, ya, karena Allah ilah, ya, telah menunjuk kepada sifat. Ya, bahwasanya aku ingin dipanggil Allah, maka Allah maujud daripada sifat Muhammad. Aku ingin dipanggil namanya Muhammad, maka Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Rahmatnya dari sekalian alam. Apa yang dikatakan rahmat dalam sekalian alam? Tempatnya daripada sekalian alam, ruhulnya azoma. Ruhul azoma itu sumber kehidupan daripada sekalian alam. Inilah zat, dinamakan zat kunal. Ya. Zat kunal inilah yang dikatakan batin mutlak bagi alam. Ya, nanti kita akan mencoba hadirkan, ya. Kita menghadirkan zat mutlak itu yang dikatakan zat daripada kunalnya Allah tadi, ya, untuk maujud dalam sifat kita dalam kenyataan. Jadi kalau sudah aftar alif dan nyata mewakili sifat, ya, penampakan daripada jasad, berkodrat daripada sifat Muhammad, bertajali dalam sifat batin mutlaknya Allah, ini akan menjadi penghulu alam. Dia akan mampu menjadi penghulu alam, ya. Dia akan diturunkan keberkahan dari alam, ya. Jadi kalau sudah berdiri kodrat batin mutlak daripada alam, inilah dikatakan Rabbil Alamin. Yang Rabbil Alamin itu yang menguasai sekalian alam, ya. Inilah zat mutlak atau kunal, ya, kunal bagi Allah yang menjadi zat dirinya daripada Muhammad, rahmatan fil alamin. Rahmatan fil alamin adalah alam rahmatnya Allah yang diberikan hak dan ruhul azoma, sumber kehidupan daripada Muhammad, ya. Kalau tidak engkau Muhammad, tak akan kujadikan semua ini. Maka Muhammad inilah yang maujud seperti yang dikatakan Rabbil Alamin. Yang Rabbil Alamin adalah yang maujudnya daripada Muhammad, rahmatan daripada sekalian alam. Jadi bagaimana caranya? Ya, cara maujudnya nanti. Ya, ini kita akan mempelajarinya, ya.
Jadi kalau kita sudah paham para jamaah sahabat beriman bagaimana bertajalinya alam ini kepada diri Muhammad atau maujud menjadi alif pada sifat aftar atau nyata, maka itulah yang dimanuti. Itulah yang ditafakurkan oleh semua alam rahmatan fil alamin. Makanya dibilang alhamdulillahi robbil alamin. Kalau dikatakan batin mutlak atau zat hamdu ini, kalau dia sudah maujud robbil alamin, maka dia akan dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mana yang dikatakan pujian daripada Tuhan semesta alam? Setelah bertajalinya zat hamdu atau batin daripada alif ini menuju rahmat atau jasad daripada Adam dan rahmat daripada Muhammad, ini artinya rahmat alam daripada Tuhan sekalian alam. Jadi ini luar biasa sahabat beriman. Ya, kalau ini sudah bangkit dan bangun anasir alam itu pada diri kita, ya, ini luar biasa. Ya. Kadang-kadang kebanyakan orang marifat itu dia mengambil makom-makom di sini. Ya, rahmatan fil alamin. Makanya mereka tuh kalau ada sesuatu angin ribut, ya, itu orang tua mereka tuh langsung keluar hanya mengangkat tangan menghentikan badai, ya, atau angin yang kencang. Alam itu sudah tunduk kepada dirinya. Ya. Kalau kita sudah mampu membangkitkan diri kita, ya, membangun anasir dalam alam kita pada diri kita itu sudah bisa gitu sahabat budi. Orang-orang tua-tua dulu tuh pakai gitu kebanyakan, ya. Jadi bahkan dalam batin kepada sirinya daripada batin mutlak, yaitu sirinya batin tadi, maka dikatakan, ya, pernah aku bara aku, atau dalam batinnya ditanya oleh sifat daripada zatnya Allah. Zat ini bertanya kepada batin alam, ya. Ba atau bara, ya, bara itu batin, ya. Bara, ba itu batin. Itu sifat daripada zatnya. Ya, zat itu perwakilan daripada alif atau dikatakan alafa. Alafa itu alam, ya. Alafa alam batin, fa itu batin. Ya. Lalu apa kata alafa? Ya, alif tadi, alastum birobikum. Sudahkah kamu mengakui aku Tuhanmu? Lalu apa kata ba di situ? Bala saidina. Kami mengakui dan bersaksi atas engkau. Jadi artinya apa di sini? Begitulah harusnya kodrat diri manusia di alam nyata ini. Alam nyata ini rahmatan fil alamin. Dia adalah robbil alamin, Tuhannya sekalian alam. Itulah maujud yang ada pada diri kita, yang maujud aftar ini. Inilah yang robbil alamin. Ya. Jasad kita inilah yang robbil alamin, yang aftar inilah, yang alif aftar inilah, yang alif nyata inilah zahir kita. Ini yang dikatakan robbil alamin, atau dikatakan ketuhanan, atau dikatakan diri kekuasaan, atau dikatakan kekuasaan Allah. Yang maujud aftar ini kalau kita tidak di dalamnya sahabat beriman adalah batin mutlak, ya. Sehingga batin mutlak kepada zat, ya, batang tubuh Muhammad adalah satu kesatuan yang menjadi robbil alamin. Ini penguasa dari sekalian alam. Ya, maka zat itu diarahkan kepada diri kita semua, ya. Maka semua alam akan berseru pada robbil alhamdulillahi robbil alamin. Sesungguhnya yang bangkit itu adalah Tuhan sekalian alam. Jadi insya Allah semua akan rahmani rahim, rahman pada sifat basmalah, rahim dalam sifat bismillah. Inilah sifat tersuratnya Allah dalam rahman dan rahim yang tersiratnya. Tersurat dan tersirat. Mampu nggak kita di sini sahabat beriman menjadikan robbil alamin sebagai tubuh kita? Ini yang dikatakan hablum minal alam, ya.
Hablum minan nas sudah tadi saya sudah terangkan. Ini hablum minal alam. Kita menampakkan Robbil alaminnya. Ketuhanan, penguasanya Tuhan. Kalau hablum minallahnya itu udah tahu ya di sini kita. Mana yang diri Tuhan tadi, mana yang dikatakan ilah tadi dalam diri kita. Nah, inilah yang dikatakan Robbil alamin. Mana yang Robbil alamin? Nah, inilah yang bergerak ini. Ya. Yang digerakkan ini adalah Robbil alamin, dan yang digerakkan dan yang menggerak. Nah, yang digerakkan dan yang bergerak ini, dia sudah bersifat dalam sifatnya sendiri. Nah, dan yang mana yang ilah bagi diri kita? Yang ilah yang bagi diri kita itu adalah yang memandang, yang mendengar, yang berkalam, yang berpikir, yang berakal, yang hidup. Nah, jadi kita mampu nggak kita mengakui yang berkehendak adalah diri kita? Nah, kalau kita tidak, artinya kalau kita sudah mampu mencapai sedemikian bahwa yang berkuasa ini adalah dirinya, Robbil alamin, ya, nah, itu sudah kita mampu menampakkan ketuhanannya atau kekuasaannya tadi. Nah, makanya di situ dia menyaksikan tuh, ya, dia menyaksikan dirinya sendiri. Nah, kalau dia memang yang berkuasa, jangan kita di situ. Ya. Makanya dia harus berkehendak sesuai apa yang dipikirkan oleh ilah ini. Jangan berkehendak sendirinya. Ilah ini kan sudah ngomong nih, kamu jangan berbuat segitu, kamu jangan berbuat begitu, kamu jangan berbuat begitu, itu dosa, itu dosa. Nah, itu yang memandang, itu yang ngomong tuh. Ya. Apakah kekuasaannya ini dia bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan? Makanya kita selalu memisahkan. Ya. Hati kita berkata begitu, tapi kehendak kita berkata sedemikian. Kita selalu memisahkan sifat dan zatnya. Ya. Ilah dan Robbinya. Tuhan dengan kehambaannya. Kita selalu memisahkan. Ya. Kalau ilahnya mengatakan sedemikian, Tuhan badal tunggal wahid wujud semula jadi, itu dia mengatakan, setiap dia memandang dia mengatakan. Nah, kalau memang dia berkuasa di situ sebagai ilah, sebagai Tuhan, tentunya kehendak dia ini, kekuasaan dia pada kodrat iradatnya ini harus mengikuti dirinya. Ya. Harus dia mengikuti dirinya. Contohnya dia mau makan. Nah, ini ilahnya mau makan nih, ya. Nah, bukan Tuhan yang mau makan ya, tapi sifat muatnya. Ya, yang makan sifat muat, sifat keumatan, tapi bukan Tuhan yang makan, ya, tapi sifat muat, kodratnya yang makan, jasadnya yang makan. Nah, tentunya ini sifatnya ini, ya, dia akan mengikuti kehendak, ya, dia akan mengikuti kehendak. Dengan perintah apa? Dengan perintah ilah tadi, kamu makan dulu, kamu lapar lagi nih. Nah, itu dia ngikut tuh, ya, gerakan ini ngikut, dia ambil piring. Kita lalai dalam, kadang-kadang kita lagi melihat satu barang, ya, ya, barang itu karena tidak ada pemiliknya, dan kita lihat ini barang ini berharga, itu ilahnya itu dia udah ngomong, itu barang orang, jangan ngambil kamu di situ. Nah, ya, tapi karena kita merasa di situ kita yang bergerak, ya, nah, kita itu berani ngambil. Padahal seharusnya apa yang dikatakan Tuhan, itu kehendak itu harus ngikut dia. Nah, harus ngikut. Apa yang dikatakan Tuhan tadi, harus ngikut. Nah, begitupun juga dalam kita berucap. Ya. Kalau memang ini adalah ucapan kalamulahnya Allah, ya, kamu ngomong begini, biar sopan dikit. Kamu ngomong gini, biar sopan dikit. Nah, itu katanya Tuhan tuh. Nah, tentunya dia akan mengikuti apa yang dikehendaki tadi.
apa yang dikatakan Tuhan. Tapi kalau tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi, pasti dia akan ngomong sembarangan. Ya, makanya dia hanya menyaksikan tuh, dia menyaksikan perbuatannya. Ya, dia menyaksikan tuh. Ini betul-betul ikut aku apa enggak dia ini? Ini kan sifatku ini yang digerakkan yang saya menggerakkan kan ini sifatku. Tapi kenapa sifatku mereka merasa memiliki ini? Katanya dikatakan salabiyah, hak saya. Tapi kenapa juga manusia ini merasa memiliki? Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Katanya adalah sifat salabiyah, hanya milik Allah, qiyamu binafsihi, ya. Berdiri sendiri katanya, tidak ada yang setara dengannya katanya. Tapi pas hati kita mengatakan sedemikian, ya, jangan kamu berkehendak, itu tidak baik bagimu. Tapi karena manusia sudah menguasai, ya, seakan-akan merasa dirinya yang berkehendak di situ sehingga dia berani melakukan. Kita udah pusatkan tuh kekuasaannya dengan diri Ilahinas dan Robinas. Udah pisah dia. Makanya tidak muncul Tuhan di situ. Kenapa? Kamu sudah menjadi Tuhan. Kamu menjadikan dirimu Tuhan. Ya, udah nggak muncul Tuhan yang sebenarnya. Kamu sudah merasa seperti Tuhan. Kenapa? Kamu sudah merasa memiliki tadi itu. Kodat, iradat, samar, basar, kalam. Kamu sudah merasa memiliki. Kamu sudah merasa seperti Tuhan. Ya, tidak bisa sahabat beriman ya. Ini juga kita harus pahami. Ya. Harus kita pahami, harus kita mengikuti kehendaknya apa yang dikatakan oleh dirinya. Ya, oleh diri kita itu. Makanya dikatakan itulah jalan yang lurus bagi manusia itu yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ikuti dia. Nah, itu yang halal bagimu, jalan yang halal bagimu. Nah, makanya kenapa Allah menurunkan fanafilanya? Ya. Nah, kenapa Allah menurunkan jembatan siratal mustaqimnya? Kenapa? Karena manusia hanya kehendak sebatas kemanusiaan. Ya. Nah, contohnya melihat. Jangan lihat yang buruk-buruk, tapi dia hanya sebatas kemanusiaan. Palingan juga hari ini nggak lihat yang buruk-buruk, nanti besok malam juga nanti dia lihat yang buruk-buruk. Nah, itu sebatas kemanusiaan. Makanya Allah turunkan jalan siratal mustaqim. Ya, artinya perjalanan diri fanafila. Untuk biar kita itu untuk lebih jauh ke sana untuk bagaimana supaya perbuatan tadi itu menjadi darah daging atau menjadi kebiasaan atau sampai kepada Allah. Ya, makanya ilmu ini hanya kita untuk memperbiasakan diri kita. Ya. Bukan masalah diri masing-masing. Masalah kebiasaan. Kalau diri masing-masing itu masih kita berkata makhluk. Masih omongan di situ masih manusia yang ngomong. Tapi harus bisa, karena kita ini alif dari alif. Kita ini bukan makhluk main-main. Ya. Kita ini memikul pertanggungjawaban. Dosanya sangat luar biasa, azabnya itu luar biasa. Kenapa? Karena kita dari Tuhan, bukan dari pohon. Makanya pertanggungjawabannya luar biasa. Ya. Pertanggungjawabannya memang tidak luar biasa bagi orang-orang yang sudah memang jalan ke sana. Nah, ini yang harus kita cari. Nah, itu yang dikatakan Robil Alamin. Ya, nah, makanya dalam sholat kita itu yang kita majukan adalah diri akbaru. Nah, diri akbaru inilah sebagai penyaksian untuk dirinya. Allahu Akbar.
Akbar itu kita menampakkan diri zahir kita ini. Nah, inilah kebesaran-Mu ya Allah. Inilah pemandangan kesempurnaan wujud-Mu ya Allah. Nah, ini yang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang tidak ada di diri Muhammad itu wajah. Yang tidak ada kepada Allah itu adalah raga. Yang ada pada Muhammad, yang tidak ada kepada Allah. Yang ada pada Allah, yang tidak ada kepada Muhammad. Yang tidak ada kepada Allah adalah raga, yang ada pada Muhammad adalah raga, tapi tidak memiliki wajah. Mimha mimdal. Nah, jadi ini adalah sifat an-nazirnya. Ya, dari batang leher ke atas. Sifat an-nasir alam sampai dari batang leher ke bawah. Itu batasan. Karena apa yang saya katakan, kodrat, iradat, samar, basar, kalam itu semua dari sifatnya sendiri. Itu nggak bakalan mati. Nah, itu yang dikatakan sifat kekuasaannya. Karena yang itu tuh, ya, karena yang terlihat itu, yang bergerak-bergerak itu, karena itu yang itu tuh, yang membuat alam semesta ada. Makanya dikatakan rahmatan fil alamin. Atau dikatakan Robinas. Ya. Robinas itu penguasa manusia, Ilahinas itu rajanya manusia. Robinas itu penguasa yang berkehendak di dalam diri kita itu. Apakah kita mampu? Hanya Robinas yang menggerakkan kita. Nah, yang dikatakan Ilahinas, rajanya manusia. Nah, dialah yang membuat kamu mati. Dan dia juga yang membuat kamu hidup. Nah, yang mampu yang menggerakkan tadi adalah Robinasnya, kekuasaan dirinya. Atau dikatakan sifat sudah bersifat kepada zatnya. Makanya kalau kita katakan Tuhan itu zat, kafir kita. Ya, tapi kafir juga kita tidak meyakini zatnya. Tidak mengimani zatnya, kafir juga kita. Makanya dikatakan jatuhlah kepada Allah itu zat. Karena apa? Sifatnya apa? Sifatnya Rabbil Alamin. Kekuasaan. Makanya ketuhanan dengan Tuhan itu beda. Nah, ketuhanan jatuh kepada Rabbil Alamin, Tuhan jatuh kepada Ilah atau Ilahi. Yang bernama Allah. Makanya dia jatuh kepada alam namanya milah, jatuh kepada diri namanya ilah. Nah, inilah kekuasaannya, ya, inilah diri kekuasaannya, atau dikatakan inilah diri kehambaan dan inilah diri ketuhanan. Makanya syahadat itu awal. Biar tahu kita di situ mana diri kehambaan Tuhan dan mana diri ketuhanan Tuhan itu mana. Asyhadu an la ilaha illallah, kita tutup mata. Kenapa harus tutup mata? Karena walaupun juga kita meninggal, jiwa itu tetap hidup. Tutup mata, walaupun orang itu tutup mata, tetap dia masih bisa mendengar. Masih bisa dia mendengar sesuatu langka. Dia masih bisa merasakan seseorang itu datang. Asyhadu an la ilaha illallah, menuju basironya, tutup mata. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membuka mata dan melihat batang tubuh Muhammad yang sudah sempurna. Mimha, mim kepala, ha dada, mimha, mim perut, dal kaki. Itulah yang mencukupi 6.666 ayat dalam Al-Quran yang kita jelaskan tadi.
Ya, makanya kalau orang-orang sudah mampu dikuasai oleh kehendak Allah, ya, loh kok tiba-tiba dia bisa mampu menghentikan hujan, kok tiba-tiba dia mampu meredakan gelombang, kok dia mampu meredakan badai. Nah, itu yang sudah dikuasai oleh Rabbil Alamin, penguasa alam. Nah, ini yang dikatakan hablul minal alam. Ya, kalau kita sudah sampai di titik ini, sahabat beriman, wahyu ilham laduni, ya, sudah turun, ya, itu alam semesta itu mulai berzikir untuk kita. Kalau kita keluar rumah, itu alam semesta mandang kita, assalamualaikum ya rabbal alamin, assalamualaikum ya Tuhan semesta sekalian alam. Kalau kita sudah itakula, sudah takluk kepada kehendaknya. Nah, ini yang dikatakan merasakan, mengalami tafrid dan tajridnya. Itulah yang dikatakan syahadat, atau dikatakan tauhid. Dia kemana pergi? Dia hanya bermunajat, ya Allah berikan aku pekerjaan. Alam langsung bersibuk tuh, sibuk pada alam tuh. Alam itu mulai sibuk. Carikan dulu tuh kerja tuh dia tuh. Carikan kerja, cari. Sibuk alam. Ada yang sibuk mencatat pahalanya, ada yang sibuk dia mencari kerja. Pokoknya alam tuh sibuk. Makanya orang-orang yang sampai pada titik ini, kalau soal materi gampang. Ya, karena mereka adalah gampang bagi diri mereka, cuma mereka itu tidak mengadakan kun fayakun itu untuk dirinya, tapi hanya ketentuan Allah. Makanya kun fayakun itu hanya ketentuan Allah. Tapi kalau mereka hanya menentukan Muhammadan, ya. Nah, inilah yang dikatakan alam itu tunduk kepada kita, rezeki itu tunduk kepada kita, takdir itu tunduk kepada kita, maut itu tunduk kepada kita. Takdir, rezeki, ajal, semua itu makhluk. Itu tunduk semua. Bukankah aku sudah menundukkan engkau antara bulan dan antara langit dan bumi? Sesungguhnya di dalam itu ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir, kata Allah. Allah turunkan ilhamnya, keberkahan dari langit. Allah menurunkan wahyunya, pengetahuan, wawasan, pengetahuan, ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Allah menurunkan laduninya, ya, pemahaman yang lebih matang menuju Islam kasab. Tadi kita masih Islam Nudin, naik lagi Islam Muksinin, naik lagi Islam Arifin, naik lagi sampai di Islam Arif Billah, naik lagi sampai di Islam kasab. Kita ini sama. Yang membedakan adalah derajat. Pengetahuan. Makanya bahagialah orang-orang yang memahami ilmu, berbahagialah orang yang memiliki ilmu. Karena apa? Tidak mungkin kita ini sama dengan yang lain. Nah, kita itu sudah berbeda di mata Allah. Dengan apa? Dengan pengetahuan kita tadi, yang tidak diketahui oleh orang-orang di sini, orang-orang lainnya. Kenapa? Islam itu diwajibkan seluruh umat muslim itu wajib berilmu. Ya. Bukan dari perkataan jahiliyah, persetan lah. Untuk apa berilmu, begini aja udah bisa. Salat aja udah oke. Itu perkataan jahiliyah. Ya, atau dikatakan mutasbihat yang tidak bisa dikatakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Ya, bodoh amat ilmu-ilmu gitu. Ya, apa itu pemahaman marifat? Apa itu pemahaman begini? Nah, itu orang-orang perkataan jahiliyah. Ya. Mereka itu hidup
hanya cukup sebutan, ya, atau hanya dikatakan nasma oleh Allah. Ya. Makanya pengetahuan begitu, kalau kita tidak ada ilmu di dalam diri kita, Allah itu melihat kita kayak hewan melata di dunia. Sama kita, derajatnya sama hewan. Makanya Allah katakan dia nasma. Nasma itu sebutan. Kita ini bukan nasma, kita ini asma. Atau dikatakan batin Allah. Manusia dari Tuhan. Makanya kita dikatakan nafas. Bukan yang bernafas. Kita akan dikatakan hidup, bukan makhluk. Kita ini bukan makhluk, bukan ciptaan. Bukan terbentuk dari fayakun. Fayakun itu makhluk. Kita ini kun yang menjadikan alam semesta ini ada. Makanya manusia itu derajatnya tinggi, kemuliaannya tinggi, dibuat oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Lalu kamu mengotori kodratnya, saya ini makhluk, tempatnya dosa, saya ini nggak bisa apa-apa. Itu kita mengotori kodratnya, mengotori jasadnya. Kita menyamakan diri kita dengan makhluk. Inilah yang dikatakan Rabbil Alamin. Ya. Yang lain-lain itu nggak usah, ya. Nanti semua dia akan bertajali dengan sendirinya. Tentang orang yang memikirkan mungkin bagaimana alam alam malakut, bagaimana alam jabarut, nggak usah dulu. Dia akan bertajali dengan sendirinya. Nanti kamu akan diperlihatkan dari sesuatu yang kamu tidak bisa lihat. Apa kekurangan Allah? Allah itu luar biasa. Apa yang tidak bisa oleh Allah? Apa yang tidak mampu dilakukan oleh Allah? Semua Allah, dia Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Semuanya bisa. Makanya kadang-kadang juga kita heran, kenapa itu manusia itu bisa begini, begitu, begini. Itulah Allah yang sudah menguasai dirinya. Kalau manusia nggak mampu, ya, manusia nggak mampu nyembuhin orang, ya, manusia nggak mampu sholat, manusia nggak mampu berdiri, manusia nggak mampu bangun, manusia nggak mampu makan, manusia nggak mampu melihat, manusia nggak mampu mendengar. Manusia apalah daya. Itulah sifat kemanusiaan. Makanya kalau kita mencari dirinya Tuhan, jangan kita mencari dengan sifat kemanusiaan, nggak mampu kita. Tapi dengan rasa yang saya katakan awal tadi, kasih sayang. Karena rasa itu adalah dirinya sendiri. Ini yang dikatakan Rabbil Alamin. Kalau orang yang takut kepada kehendaknya, ya, itu yang dikatakan mematuhi segala larangannya, ya. Itu yang dikatakan mematuhi, bukan mematuhi itu, tidak. Ini yang dikatakan mematuhi segala larangannya. Kalau tentu ini sudah dikuasai oleh Rabbil Alamin, pasti akan mematuhi segala larangan, dosa haram itu pasti dia akan lakukan. Kenapa? Sudah dikuasai oleh kehendaknya Allah, atau dikatakan fi'il. Fi'il itu geraknya Allah. Kalau sudah kepada manusia adalah af'al. Luar biasa, nyaman ilmu begini. Sampai ke dalam lubuk hati, tertusuk dalam lubuk hati yang damai. Oh iya, benar ya. Berarti kita ini selama ini kita sudah jauh dengan Tuhan. Iya benar, kita ini sudah jauh dengan Tuhan.
Jauh banget tuh. Sudah tahu salabiyah, hak milik Allah. Lalu Allah menggerakkan, kita merasa juga kita yang bergerak. Makanya jangan kita takut kepada rupa, tapi takut kepada kehendak. Takut kepada gerakannya. Apabila kamu membawa gerakannya ke perbuatan maksiat, itulah dosa. Makanya dosa. Nah, ini yang harus kita ketakuti, kehendak ini. Nah, dia senantiasa menyaksikan tuh, melihat dia. Alhamdulillah, ya. Saya juga merasakan, ya. Saya juga merasakan diri ketuhanan saya. Saya dilayani oleh sifatku sendiri, Masya Allah. Saya dilayani oleh sifatku sendiri dalam 24 jam. Dia melihat diri ketuhanannya itu disembah. Dia melihat diri ketuhanannya dipatuhi. Dia melihat diri ketuhanannya dia mengikuti apa yang dia katakan. Alhamdulillahirabbil alamin, katanya. Masya Allah. Jadi dia senantiasa mendoakan kita. Tuhan itu mendoakan kita juga, ya. Mendoakan kita itu agar kita itu senantiasa dia itu selalu menjadi Tuhan kita. Makanya kita juga harus berdoa untuk dia, ya. Berdoa untuk dia bagaimana Tuhan itu tetap menjadi Tuhan kita. Nah, itulah orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah dikatakan dengan dia hidup dengan bertuhan. Sudah mulai merasakan dia sebenar-benarnya hidup tuh, ya. Tadinya dia melihat tembok nggak ada plesterannya, tiba-tiba dia bertuhan, dia melihat semua tembok-tembok rumah itu sudah ada plesterannya. Hidupnya udah segar, hidupnya udah tenang, hidupnya udah nggak ada ketekanan batin. Masalah, kenapa ya masalah tiba-tiba langsung cepat diurus gitu. Pokoknya segala masalahnya langsung beres gitu. Seakan-akan dimudahkan kehidupannya. Tanpa dia meminta, hanya bermunajat. Tiba-tiba beres gini, beres, semua beres. Ya, mulai kita terbingung-bingung di situ. Kenapa ini harus begini? Kenapa begini? Allah mulai turun menurunkan keberkahannya dari langit. Ya. Allah itu tidak mungkin turun dengan sendirinya. Hai manusia, ini rezeki, ini enggak. Dia melalui perantara orang lain, dia memberikan kita kepada orang lain. Itu perantaranya tuh kepada manusia tuh. Entah dari mana, Masya Allah. Ya. Luar biasa, ya. Jadi Allah itu maha adil, sahabat beriman. Allah itu maha kasih sayang. Ya, kadang-kadang muncul di dalam diri kita ini ingin sholat, ya, ingin berilmu, tauhid, ya. Tapi kadang-kadang hati kita di situ yang menunda-nunda itu, yang bagaimana hati kita itu sudah membatu, ya. Sehingga kita mendengar kebenaran-kebenaran itu kayak pahit di dalam diri kita. Padahal maksud Allah itu, Masya Allah, sahabat beriman, ya. Tidak kita bisa bayangkan maksud Allah itu. Makanya saya katakan, kalau orang yang belum mampu mentadaburi isi Al-Quran, dia tidak akan mampu memahami apa yang dikehendak oleh Allah. Ya, di situ langsung Allah mengatakan, ya, kenikmatan apa lagi yang aku dustakan, ya hambaku? Allah maha segalanya. Kalau memang dia maha segalanya, ya, jangan heran dia akan mendatangkan segala sesuatu kepadamu. Nah, mulai sudah situ, ya, terbukanya hijab-hijab kita, mulai terang kita di situ, hingga akhirnya kita duduk di irhas sampai di kadam. La maujudun illallah.